Ya, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mulai ibadah persekutuan Boys Brigade kita secara online. Hari ini kita akan menyanyikan satu lagu baru, yaitu lagu dalam bahasa Mandarin yang berjudul Walk With Me. Sebelum sama-sama kita nyanyi bareng, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Di dalam segala keterbatasan kami, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai berakhir. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的切慕，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我，保护我。依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的切慕，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我，保护我。依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我，保护我。依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。你从不撇下我，永远不离开我，晨昏夜晚陪我度过。我的日子如何，你的恩典更多，在这一切事上靠你胜过。你从不撇下我，永远不离开我，晨昏夜晚陪我度过。我的日子如何，你的恩典更多，在这一切事上靠你胜过。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我，保护我。依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶
lagu yang kedua, mari kita nyanyikan pujian Karena Cinta. Mari kita sama-sama mengingat bahwa karena cinta, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menjadi penebusan dosa bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali di episode hari ini di acara ibadah Boys Brigade. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Bapa, kami juga bersyukur untuk kesempatan beribadah, untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar ini Bapa, kami akan masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan. Biar Engkau yang berbicara kepada kami, mengajar, mendidik kami, supaya kami lebih mengenal Tuhan dan lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, pada siang hari ini kita kembali akan
merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan pada siang hari ini saya akan mengambil satu tema kepada kita, yaitu bergaul dengan orang yang tepat. Bergaul dengan orang yang tepat. Kenapa tema ini muncul? Karena di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari pergaulan antara sesama manusia. Dan pergaulan adalah suatu hal yang sangat penting di dalam menentukan kehidupan kita. Pergaulan yang salah akan membuat kita semakin tidak tahu harus bagaimana kita menghadapi hidup kita. Oleh sebab itu, pada siang hari ini marilah kita sama-sama merenungkan satu perikop firman Tuhan yang kita ambil dari Amsal 13 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Sekali lagi, orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, pada siang hari ini, di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita, kepada siapa bergaul itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Siapa yang akan kita menjadikan kawan kepada mereka, jenis orang yang bagaimana, karakter yang bagaimana, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi bagaimana karakter kita juga. Jadi pada siang hari ini marilah kita renungkan bersama, selama ini kepada siapa kita sudah bergaul dan bagaimana pergaulan kita. Nah, gagal suksesnya seseorang kebanyakan dipengaruhi oleh pergaulan. Ini penting, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat kita bergaul atau berkawan atau bermain bersama dengan teman-teman, kita harus tahu dan harus bijak kepada siapa kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, dan bagaimana cara pergaulan itu. Karena bagaimana pergaulan kita itu akan menentukan kegagalan dan kesuksesan hidup kita. Kenapa seseorang bisa gagal? Ya, itu pasti juga dipengaruhi oleh teman-teman di sekelilingnya. Dan kenapa seseorang bisa berhasil, bisa sukses? Karena juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kepada siapa dan orang yang bagaimana kita gauli, kita berteman, itu sangat besar pengaruhnya. Nah, coba kita lihat. Apakah ini salah satu pergaulan yang baik? Balap mobil, balap motor, lomba-lomba di jalan, ugal-ugalan di jalan. Mari kita pikirkan dengan akal sehat. Apakah ini suatu sikap yang baik? Apakah ini suatu kebiasaan yang baik? Kalau orang yang sehat, orang yang berpikiran, berpendidikan pasti bisa berpikir. Ini suatu kebiasaan yang tidak baik. Kalau mau balap motor, ada tempatnya, bukan di jalan raya. Dan perlu juga dengan difasilitasi dengan keamanan, dengan pakaian yang aman. Pakai helm, nih lihat gambar ini. Tidak pakai helm, balap-balap, menyaksikan keterampilannya, kehebatannya, so jago itu, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin karena belum jatuh, coba kalau jatuh bagaimana? Nah, awalnya harus kita berpikir, ini adalah suatu suasana ataupun kebiasaan yang bagaimana. Itu harus kita ingat. Ya, jadi Bapak nilai ini adalah pergaulan yang tidak baik. Nah, kalau cewek-cewek umumnya ya, nggak semua, cowok pun ada. Nah, Bapak ambil gambar ini karena umumnya cewek-cewek itu suka ngobrol, suka bicara, ya, suka bercerita, suka bersenda gurau, suka curhat, bahkan suka menggosip. Nah, hari ini yang terkasih dalam Tuhan, gosip itu baik atau tidak? Itu tidak baik. Gosip umumnya adalah membicarakan orang lain. Terlebih membicarakan keburukan orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain. Nah, orang-orang seperti ini jangan kita gauli, jangan kita jadikan teman. Ya.
harus hati-hati. Jangan karena mereka kita akhirnya terikut-ikut, akhirnya suka menggosip, suka menjelek-jelekan orang lain. Ini salah, ya. Dan Bapak nilai ini juga tidak benar. Gosip itu tidak benar. Nah, kemudian ini, dan merokok, minum-minum yang tidak dibenarkan, minum arak, minum bir, minum minuman keras, dan berkumpul seperti ini gak ada tujuannya. Ini adalah suatu kegiatan yang salah. Jadi jangan kita contohi, jangan kita jadikan mereka sebagai teman kita. Nah, diriku yang terkasih dalam Tuhan, ini harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Dan Bapak ini juga salah. Pulang sekolah, pulanglah. Jangan berkeliaran. Jangan sampai berkumpul-kumpul dan melakukan hal yang tidak benar. Ya, harus diperhatikan. Dan ini juga tidak benar tentunya ya. Yaitu mempuli, merusak, memukul, mengeroyok. Ini tidak benar. Ini pergaulan yang salah yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya, dan ini tidak benar. Nah, ini lagi bagi kita semua, khususnya kalian yang masih SMP ataupun masih sekolah, jangan coba-coba pacaran. Ini juga adalah suatu pergaulan yang buruk, yang tidak semestinya, yang akan menjurus kepada pergaulan bebas. Dan ingat, pergaulan bebas, seks bebas itu sangat bahaya sekali. Jadi adikku yang terkasih dalam Tuhan, masa belajarlah sungguh-sungguh. Jangan berpikiran yang lain-lain. Tugas kalian adalah belajar dan belajar dan belajar. Jangan berpikiran untuk cari cewek lah, pacaran lah, ini itulah. Tidak, bukan saatnya, bukan masanya. Nanti ada waktunya, bukan sekarang. Waktunya sekarang adalah belajar dan terus belajar mencapai prestasimu setinggi-tingginya, ya. Jadi Bapak ini juga tidak benar. Oke? Nah, ini juga merokok. Teman-teman yang merokok boleh berteman, tapi jangan bergaul dengan mereka. Merokok tidak baik. Merokok akan merusak kesehatan. Dan merokok sebenarnya menurut firman Tuhan adalah dosa. Jangan merokok. Bukan berarti kalau tidak merokok tidak hebat. Tidak. Merokok itu bodoh, Bapak mau katakan. Bodoh orang yang merokok. Bahkan di dalam bungkus rokok tersebut sendiri mengatakan apa? Merokok itu apa? Membunuh. Sudah tahu merokok itu membunuh. Adalah membuat tubuh kita tidak sehat. Tapi masih juga kita merokok. Bukankah itu bodoh? Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berpikir secara sehat. Apakah hal-hal yang kita temui di sekeliling kita itu baik atau buruk? Kita harus menilainya karena kita sudah diberi Tuhan kepintaran. Jadi ini juga salah. Nah, apa yang benar? Itulah yang perlu kita pelajari. Lingkungan yang bagaimana, pergaulan yang bagaimana yang akan membuat kita terus berprestasi, yang akan membuat kita berhasil dan sukses. Nah, salah satu beberapa contoh yang Bapak berikan di sini adalah belajar bersama. Kita bisa belajar bersama, bukan melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Pulang sekolah, buat kelompok belajar. Nah, itu suatu hal yang baik. Itu pergaulan yang benar. Belajar bersama, mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Bentuk suatu kelompok pembelajaran. Entah di rumah siapa, entah di sekolah, ya terserah. Inilah kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan. Ya, bukan balap mobil, bukan ugal-ugalan di jalan, merokok atau menggosip dan lain sebagainya. Ya. Berikut olahraga. Ya, olahraga, apalagi di masa pandemi ini, ya, usahakan cari waktu untuk olahraga, ajak teman-teman, dan pastinya dengan protokol kesehatan, pakai masker. Ya, kita tentukan satu hari, entah hari Minggu pagi atau hari libur
atau pulang sekolah, olahraga bersama. Dan selain jogging dan banyak jenis olahraga yang lain, kita berolahraga bersama-sama. Dengan demikian bisa meningkatkan stamina tubuh kita dan kita akan semakin sehat tentunya. Lalu apa? Makan bersama, ya. Nah, ini juga satu hal yang baik, ya. Daripada menggosip, daripada ugal-ugalan di jalan, daripada mengganggu orang, ya lebih bagus kita berkumpul bersama di satu kafe, makan bersama, sharing, bukan menggosip ya, sharing, bercerita atau curhat, berbagi antara satu dengan yang lainnya. Nah, makan bersama, saya yakin makan adalah suatu hal yang sangat asik, yang sangat menikmati. Ya, bisa makan bersama. Lalu apa? Nobar bersama, nonton bareng. Ya, ajak teman-teman kita untuk nonton bersama. Mungkin sudah jemu ya di rumah terus. Ya, marilah kumpul bersama dengan protokol kesehatan karena di masa pandemi ini dan untuk nobar, nonton bersama. Tentu nonton film-film yang baik, yang berpendidikan, bukan film-film yang sembrono, yang tidak senonoh. Jangan itu dilakukan ya. Lalu apa? Bermain bersama, baik di tengah-tengah keluarga maupun mengajak teman. Kumpul bersama, main bersama, mainlah hal-hal yang berguna, yang bersifat membangun. Nah, salah satu ini permainan Uno namanya ya kan? Membangun ataupun membangun suatu menara, lalu kita mencoba untuk berusaha jangan sampai jatuh dengan menarik satu batang permainan tersebut. Nah, ini satu permainan yang bisa dibilang menantang ya, menantang. Artinya bagaimana kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu permainan-permainan yang bisa kita lakukan. Lalu apa? Sains. Ya, sains. Di zaman teknologi ini kita tidak bisa memungkiri bahwa hidup kita ini juga di tengah-tengah teknologi sains yang ada. Jadi di masa-masa belajar ini cobalah kumpul bersama, pikirkan, ciptakan suatu hal yang baru mungkin. Kaji bersama, selidiki bersama ya, dengan ilmiah-ilmiah yang mungkin sudah pernah kita pelajari selama ini. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33 kembali menegur kita, mengingatkan kita. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita salah bergaul, itu akan mempengaruhi kebiasaan hidup kita. Yang selama ini kita sudah tertata rapi, mengikuti segala peraturan, hidup disiplin. Tapi jika kita salah bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, yang tidak takut akan dosa, maka rusaklah seluruh kehidupan kita. 1 Korintus 5 ayat 11 mengatakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama mereka. Ya. Jadi firman Tuhan di sini mengatakan, siapa orang-orang yang tidak boleh kita gauli? Orang-orang yang cabul, yang kikir, yang penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Kita harus menjauhi mereka. Boleh kita jadikan teman, tapi jangan bergaul dengan mereka. Firman Tuhan mengajar kita harus mengasihi orang-orang di sekeliling kita, termasuk musuh kita. Tapi bukan berarti menyuruh kita bergaul, tidak. Mereka tetap teman kita, mereka tetap sahabat kita. Kita tahu mereka salah, mari kita ingatkan. Kita ingin menolong mereka, kita ingin menyelamatkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Tapi ingat, jangan sampai kita pula yang terpengaruh, jatuh ke lingkaran mereka. Ya, jadi harus hati-hati. Sekali lagi,
Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Bahkan famili kita, bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun, kalau mereka adalah orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu, hindari mereka. Jangan terlalu sering di dalam lingkungan mereka, itu artinya. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat, bergaullah dengan orang yang tepat. Bergaullah dengan mereka-mereka yang bisa membangun kita, membuat kita lebih semangat, membuat kita bagaimana menghadapi hidup kita ini. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bahkan membuat kita semakin jatuh ke dalam dosa, membuat kita semakin tidak punya pengharapan dalam hidup, bahkan mungkin membuat kita takut menghadapi kehidupan kita. Jadi adikku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini kembali mengingatkan kita, menegur kita untuk selalu berhati-hati bergaul dengan sesama kita. Karena di tengah-tengah kita juga banyak iblis yang sedang berusaha menarik kita supaya kita jauh daripada Tuhan. Jadi waspadalah, hati-hati. Jangan sekali salah melangkah, akhirnya seluruh hidup kita hancur. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur sekali lagi Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama, mengajar, mengingatkan kami untuk hati-hati di dalam setiap pergaulan hidup kami. Bapa, ajar kami, dan bila firman Tuhan yang sudah kami baca itu mengingatkan kami untuk selalu waspada bagaimana kami memilih pergaulan di sekeliling kami. Terpujilah namamu Bapa. Mohon Tuhan terus memimpin hidup kami, terlebih di masa remaja kami, di masa muda kami. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami tidak salah melangkah. Bapa, terlebih kami juga mohon pimpin kami untuk menghadapi ujian semester minggu depan. Biarlah kami diberi daya ingat yang baik, supaya kami dapat menjawab setiap soalan dengan baik dan berhasil dengan prestasi yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.